Nenek Pakande. Kisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Alkisah, pada suatu waktu nan lampau, tersebut seorang nenek jahat yang dikenal dengan nama Nenek Pakande. Kisah tentang Nenek Pakande ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga sampailah Nenek Pakande ke sebuah desa. Desa itu terlihat lengang di malam hari. Semua penduduknya telah terlelap dalam tidurnya. Suara bayi menangis dari kejauhan. Wajah Nenek Pakande berubah menjadi tertawa licik ketika didengarnya sayup-sayup suara bayi menangis memecah heningnya malam. Ketika fajar hampir menyingsing, Nenek Pakande pun menemukan sebuah goa. Di tempat itu, Nenek Pakande bersembunyi sambil menunggu malam berikutnya tiba. Ketika matahari telah menerangi, desa itu kembali ke aktivitasnya yang sibuk. Bermacam-macam hal yang biasa dilakukan oleh para penduduk. Ada yang bertani, berdagang, atau menjadi pandai besi. Ketika matahari telah turun di ufuk barat, pelan-pelan, kesibukan di desa itu pun ikut beristirahat. Para penduduknya telah kembali ke rumah masing-masing. Benar-benar merupakan sebuah desa yang tentram. Ternyata tidak semua telah masuk ke dalam rumahnya. 2 orang anak masih bermain-main di halaman. "Kalian cepatlah masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Ibu akan menyiapkan makan malam." Namun, 2 anak itu masih asik bermain hingga tidak memperhatikan perintah ibunya. Tanpa disadari oleh kedua anak itu, sepasang mata nan jahat mengawasi mereka. Melesat cepat dan tanpa disadari oleh siapapun, Nenek Pakande menyambar kedua anak itu dan membawanya kabur. "Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari anakku!" "Ada apa kau berteriak-teriak?" "Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari kedua anakku!" "Apa kamu tidak salah lihat?" Tidak, aku masih waras. Tolonglah, ada yang membawa lari kedua anakku." Apa kamu ini tidak sedang mengigau? Sepertinya apa yang dikatakannya benar. Ayo, kita cari anak-anak itu. Sampai larut malam, para warga berusaha menemukan 2 anak yang hilang itu. Namun hasilnya masih nihil. Karena tidak kunjung menemukan 2 anak yang hilang itu, para warga sepakat melapor ke tetua desa. "Ada apa kalian malam-malam datang kemari?" Warga desa itu kemudian menceritakan hilangnya 2 anak kecil yang sampai sekarang belum berhasil mereka temukan. Kumpulkan lagi para warga lainnya. Ayo kita lanjutkan pencarian sampai ketemu. Pencarian itu pun berlanjut. Semakin banyak warga yang dipanggil untuk membantu proses pencarian. Hingga kemudian, hari menjelang pagi. Pencarian ini kita tunda sebentar. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Ketika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah di balai desa. Tapi Bapak Tetua belum tidur. Kenapa tidak besok saja kita lanjutkan? Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan ada rakyatku yang tertimpa celaka? Kau pikir pemimpin macam apa aku ini? Sudahlah, ketika hari sudah terang, bawa semua warga berkumpul di halaman balai desa. Ketika hari sudah benar-benar terang, semua warga berkumpul di halaman balai desa. Tetua desa bersiap memberikan perintah pencarian. Tiba-tiba saja, "Pak Tetua, tolong, bayiku hilang." Tenanglah dulu, ceritakan bagaimana bayimu bisa hilang. "Semalam bayiku tidur di sampingku. Ketika bangun pagi tadi, tiba-tiba bayiku sudah tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana." Kemana suamimu? Apa dia... "Sudah 2 hari ini suamiku mengunjungi sanak saudaranya yang sakit di desa sebelah." Hilangnya anak-anak itu karena ulah Nenek Pakande. Semua mata memandang ke asal suara yang ternyata milik seorang pemuda bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin ini ulah Nenek Pakande? Bukankah hal ini juga terjadi di beberapa desa lainnya beberapa waktu yang lalu? Oh iya, aku juga pernah mendengar. Seperti itu ceritanya. Tenang semuanya. Labedu,
Apakah kamu punya cara untuk menghadapi Nenek Pakande? Satu-satunya yang bisa ditakuti oleh Nenek Pakande adalah Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Dia adalah seorang raksasa baik hati dengan tubuh yang sangat besar. Dia juga pemakan manusia, tapi hanya manusia jahat yang dimakannya. Tapi sayang, kita semua tidak tahu di mana keberadaannya. Nenek Pakande adalah siluman berwujud manusia yang sangat sakti. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup melawannya. Bapak Tetua, saya punya ide. Kita akan melawan Nenek Pakande itu dengan sebuah cara. Bagaimana caranya? Begini Bapak Tetua, saya membutuhkan beberapa ekor belut dan kura-kura. Kemudian sebuah garu, air berbusa, kulit terbung kering, serta sebuah batu besar. Kumpulkan semuanya di rumah saya, dan saya akan menyusun sebuah rencana. Nah, kalian semua sudah mendengar apa yang dikatakan Labedu. Cepat cari semua yang dibutuhkan dan kumpulkan semuanya di rumah Labedu. Nah, Labedu, semua yang kamu butuhkan sudah tersedia. Apa rencanamu? Begini, saya akan menggunakan kura-kura sebagai kutu raksasa dan garu sebagai sisir. Sementara air berbusa ini akan saya gunakan sebagai air liur dan kulit terbung kering sebagai pembesar suara. Jadi, kamu akan menyamar sebagai raksasa Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale? Iya, benar Pak Tetua. Sedangkan belut dan batu besar itu? Nah, nanti ketika Nenek Pakande sudah masuk ke dalam rumah, letakkan belut-belut itu di tangga dan batu besar di bawah tangga. Oh iya, satu lagi. Kita juga membutuhkan bayi di rumah ini untuk memancing perhatian Nenek Pakande. Baiklah. Nanti malam kita jalankan rencanamu. Tapi, apa pasti Nenek Pakande akan datang kemari? Nanti malam, semua rumah di desa ini tolong jangan sampai menyalakan penerangan. Biarlah rumah ini saja yang nanti malam terang benderang. Ditambah bau bayi, maka Nenek Pakande pasti akan datang. Malam pun tiba. Seperti rencana, maka tidak ada satu rumah pun yang menyalakan penerangan. Hanya rumah Labedu yang terlihat terang benderang. Dan malam itu, Nenek Pakande pun kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa seluruh desa sangat gelap? Apa semua penduduk ketakutan? Kenapa rumah itu menyalakan penerangan? Ada bayi. Ada bayi. Sedangkan bayi di dalam kamar dijaga sangat ketat oleh dua orang warga. Nenek Pakande tanpa merasa curiga langsung masuk ke dalam rumah. Dia terlihat senang mencium aroma bayi. Sementara itu, dua orang warga meletakkan beberapa ekor belut di tangga dan sebuah batu besar di bawah tangga. Nenek Pakande yang sedang mencari tempat bayi itu dikejutkan oleh sebuah suara. Hoi Nenek Pakande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Kamu tidak mengenalku? Apakah kamu sudah lupa dengan Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale? Tidak mungkin kamu Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Aku peringatkan kamu, hei Nenek Pakande. Aku tetap tidak percaya. Nenek Pakande, kau benar-benar membuatku marah. Kepalaku mulai panas dan kutu-kutu itu jatuh ke lantai. Mendengar suara kura-kura jatuh berserakan dan garu yang dibanting, Nenek Pakande pun mulai ketakutan. Pergilah jauh-jauh dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Baik. Aku pergi. Seolah-olah masih tidak percaya dengan yang dihadapinya, Nenek Pakande yang ketakutan pun berjalan keluar. Dia berjalan mundur sambil terus melihat sosok besar di depannya yang terlihat besar dan menyeramkan di dalam gelap. Namun, Aduh, kepalaku. Nenek Pakande yang tidak menduga rencana para warga untuk menjebaknya itu pun terperangkap.
Kepalanya yang membentur batu dengan sangat keras akhirnya membuatnya mati. Setelah memastikan Nenek Pakande tidak bangun lagi, mereka pun segera melihat dari dekat mayat Nenek Pakande. Lihat, Nenek Pakande sudah mati. Kita harus merayakan keberhasilan kita malam ini. Jangan merayakan apapun. Kita berhasil membunuh Nenek Pakande, tetapi tidak bisa mengembalikan anak-anak itu kepada ibunya. Labedu, menurutmu mayat nenek ini harus kita apakan? Dikubur atau dibakar? Untuk mencegah resiko apapun, mayat Nenek Pakande itu kita bakar saja. Kita harus memastikan bahwa dia sudah menjadi abu. Sepak terjang Nenek Pakande itu pun berakhir sudah. Para warga desa pun membakar mayatnya dengan api yang sangat besar untuk memastikan mayat Nenek Pakande sudah menjadi abu.